Baik, pada saat yang hari waktu dan tempat di persidangan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah haqqa hamdih alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'siyatih wa amarana bitimsali awamirihi wa istinabi nawahih wa ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qararan bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusuli wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi yaumi risalatihi ila yaumi khitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in. Umma ila jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa khususan ila musannif hadzal kitab Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Asy-Syarbabi Suja Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa yaj'al darajatihim fil jannah. Fallahu bima filu ma fit tarain lana Allahumma wallahu Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ratul Muhtaramin yang saya muliakan, saya takdimi para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Bayyinah, bil khusus tentang DKM Masjid Al-Bayyinah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Ada Ustadz Derbi, ada Ustadz Doni, ada Ustadz Untung, para Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Bayyinah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah zakat barang berharga, terutama emas dan perak. Di luar emas perak masih ada lagi barang berharga yang lain, tapi bagaimana hukumnya, statusnya, kayak misalkan berlian, permata, nah itu kan zamrud, batu akik, apa itu kan banyak itu ya. Ya itu gimana yang kayak gitu. Baik, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, yuk sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan sehat, afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan oleh Allah, kita putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berkurang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bapak Ibu sekalian, jamaah kelas yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita baca tentang barang berharga. Jadi kalau barang berharga dalam konsep nas Al-Quran itu hanya dua. Sebutkan yang secara eksplisit, secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis itu hanya dua. Ya, ada emas dan perak. Mengapa emas dan perak? Karena emas perak ini sesuatu yang berharga dan dia dipakai dalam transaksi sehari-hari oleh masyarakat kita, yang paling sering dipakai. Kalau yang lain itu kan hanya khusus. Nah, nanti makanya ada perbedaan pendapat di antara para ulama atau kayak nanti yang batu mulia, macam kayak intan, permata, mutiara, ake, batu safir, macam-macam itu yang banyak kita kadang-kadang dimiliki oleh orang-orang tertentu, yang kayak Bang Hotman itu. Kalau dia muslim, ini gini nih, ada zakatnya enggak tuh yang suka begini-begini tuh? Ya kan, itu ada zakatnya enggak? Itu kadang begitu. Jadi itu yang disebutkan dalam nas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kewajiban itu dalam nas Al-Quran itu disebutkan, dasar hukumnya zakat emas dan perak dalam Al-Quran itu ada dalam printout, bisa dilihat surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi itu siapa yang menyimpan emas dan perak, tidak menafkahkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat, maksudnya fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka berupa siksa yang pedih. Jadi itu kalau dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menyimpan emas dan perak, punya emas dan perak, nah itu apa namanya, harus dikeluarkan zakat. Nah, kalau hadisnya di bawah, hadis riwayat Muslim bersumber dari sanadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin sahibi kanzin la yu'addi zakatahu ila akhmiya alaihi fi nari jahannam fa yaj'alu safa'iha fa yuqwa biha jambahu wa jambahi hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yawmin kana bidra khamsin alfasanah." Jadi siapa yang punya simpanan emas, perak, nggak mau ngeluarin zakatnya, maka dia di akhirat nanti akan dijempit dengan lempengan besi yang terbuat dari api. Dijepit lempengan besi terbuat dari api, meleleh kita, meleleh, balik lagi, segitu lagi, diulang terus. Nah, itu ancamannya seperti itu ketika kita tidak mengeluarkan zakat atas emas perak yang kita miliki. Baik, kita baca sebentar kitabnya, matannya, nanti baru kita bahas terjemahnya. Nanti kalau ada waktu cukup kita buka tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal asmanu, dan adapun barang berharga dalam konsep fikih, fasyai'ani, maka itu ada dua hal, dua macam, dua benda. Apa itu? Az-zahabu, yaitu emas, wal fiddatu, dan juga perak. Madrubaini, baik emas perak itu sudah dicetak dalam bentuk perhiasan yang sering kita pakai sehari-hari itu, ataupun masih dalam bentuk aslinya. Jadi itu kalau memang kita punya usaha gitu kan, masih dalam bentuk ini, biar belum dicetak, itu kalau kita udah menyimpan itu kena. Jadi itu yang terkait dengan emas dan perak. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, dan adapun syarat-syarat wajibnya zakat fiha di dalam asman, di dalam emas dan perak itu, khamsatu asya'a, itu ada 5 syarat emas dan perak itu kena zakat, itu ada 5. Yang pertama al-islamu, yang memiliki emas dan perak itu orang Islam. Ya, kalau bukan orang Islam kan nggak kena kewajiban syariat. Ya kan, makanya kalau non muslim biarpun segunung ya nggak kena, orang nggak ngikutin, bukan agamanya Islam. Jadi syariat itu kan diturunkan untuk orang Islam, syariat Islam itu namanya. Yang kedua wal hurriyatu, harus yang punya itu orang merdeka. Mengapa? Ya seandainya yang punya bukan orang merdeka, budak, dia sendiri aja masih budak, kan bisa diperlukan untuk menebus kemerdekaannya atau untuk yang lain. Makanya dia biarpun punya emas, kalau nggak orang merdeka ya nggak kewajiban zakat. Nah, wal milkutam,
Emas perak itu merupakan hak milik yang sempurna, dimiliki secara sempurna. Misalkan Pak Haji punya emas tapi masih digadek atau ditahan oleh orang lain, ditawan. Pak Haji orangnya penakut, nggak berani minta, biarpun punya sebutannya doang punya, nggak nguasain barangnya nggak ada di Pak Haji. Nah itu tetap nggak kena, akhirnya bukan milk hutang, bukan dalam kepemilikan penuh, bukan dalam otoritas, bukan dalam kekuasaan kita. Jadi itu kalau kita nggak milk hutang ya nggak kena. Terus wan nisabu, sudah masuk nisab. Nisab itu apa? Jumlah minimal yang sesuatu yang harus dijakati, batasan minimal, jumlah minimal yang harus dijakati. Nanti nisabnya disebutkan di belakang. Jadi udah nisab. Wal haul, sudah masuk 1 tahun kepemilikan. Jadi udah perhitungannya kalau zakat emas dan perak itu 1 tahun, udah 1 tahun dimiliki. Nah, misalkan ya belum 1 tahun, misalkan Ustaz Doni punya emas banyak, belum 1 tahun dijual karena anak mau sekolah, buat nambah-nambah biar uang masuk sekolah, ya nggak kena biarpun banyak karena belum 1 tahun, karena belum 1 tahun. Tapi ya saya kemarin kita sampaikan jangan diniatin punya sesuatu dikumpulin dulu emasnya banyak, giliran mau setahun dijual sengaja diniatin, iya kan beli lagi, kalau mau masuk tahun berikutnya beli lagi, kayak gitu. Niatnya untuk menghindari zakat. Memang secara syariat nggak kena Pak Haji, nggak kena itu. Orang pinter apa licik gitu Pak Haji? Pinter ya, tapi nggak kena memang secara syariat. Tapi Nabi mengatakan itu nggak baik, ada ancamannya, ada Nabi nyatakan begitu, nggak kena secara fikih, tapi ya ada perbuatan yang tidak bagus yang nggak usah diikutin yang begitu itu. Jadi itu ketentuannya sudah mencapai haul, masa 1 tahun. Nah sekarang kita masuk kepada nisabnya, nanti sekaligus juga perhitungannya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di kitab ini memang pisah-pisah, makanya disatuin ini. Cuman kan kitabnya singkat banget ini, 1 baris 2 baris, jadi di beberapa bab gitu kita rangkum, jadi 2 bab kecil-kecil gitu pasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisabuz zahabi, dan adapun nisabnya emas, isruna miskolan, itu 20 miskol, tahdidan biwazni Makkah, berdasarkan ketentuan miskol Makkah. Nah ini yang menjadi problem nanti di sini. Miskol itu ukuran orang berbeda-beda, negara berbeda-beda. Sama ketika dulu kita bicara tentang batasan 2 kulah itu kan retail, ya kan retail. Nah retail itu antara Mesir, Arab, Syam itu beda-beda. Miskol ini pun sama, miskol ini ukurannya beda-beda. Makanya para ulama mazhab dalam menentukan miskol emas ini 20 miskol ini beda-beda. Kalau menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu diperkirakan 20 miskol itu sekitar 77,5 gram. Kalau mazhab Hanafi tinggi 107,75 gram. Tapi menurut pendapat ulama kontemporer yang sering dijadikan rujukan Al-Fiqhul Islam itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu yang punya kitab tafsir juga itu, dan sering dijadikan rujukan juga, ditentukan juga oleh para semacam MUI kalau di Indonesia, lembaga-lembaga fatwa gitu di Timur Tengah itu yang sering diikutin. Itu berdasarkan pendapat mayoritas ulama muasirin itu 85 gram, 80 sampai 85 gram. Tapi yang paling sering dijadikan patokan itu 85 gram. Nah, kalau malah pendapat yang lain ada yang lebih tinggi dari itu, 90, berapa, ada yang 100. Tapi yang paling ini biasanya sering digunakan patokan itu miskol itu. Ya sama ketika kita sebut miskol, kadang-kadang kan
hasta itu kan orang-orang tangannya kan beda-beda kan, ada yang panjang lengan, ada yang pendek kan. Jadi begitu. Miskol kan ukuran yang bukan dalam bahasa kita yang sekarang yang pasti kayak gram, kayak kilogram gitu. Jadi miskol sebutannya. Jadi memang kadang-kadang beda-beda. Tapi di ini para ulama sekitar itulah yang paling standar itu menurut Profesor Dr. Wahbah Suhaidi 85 gram sekitar itu. Jadi nisabnya itu dia sekarang di ini aja diperkirakan dengan harga emas sekarang. Emas itu kan naik turun. Nah, kalau zaman krisis ekonomi begini kan dia harganya naik, apalagi kalau zaman perang. Kalau perangnya panjang emasnya semakin tinggi. Ya, makanya emas itu komoditas yang kalau aman kita ini ya beli emas itu kan untuk simpanan itu kan investasi. Nah itu 85 gram berarti kalau sekarang misalkan harganya itu 1 juta per gram ya berarti 85 juta. Kalau 1,5 juta ya berarti 85 tambah setengahnya ya kan, tambah 40 gram tinggi ya 100 jutaan lebih. Nah itu miskol nisabnya emas. Jadi nisabnya emas adalah 20 dinar atau sekitar 85 gram. Jadi kalau emas itu kan 20 dinar atau 20 miskol, kalau perak nanti 200 dirham. Jadi nisabnya emas adalah 20 dinar atau 20 miskol. Jadi itu yang digaris bawahi 20 miskol 20 dinar yaitu sekitar 85 gram. Wa fihi dan dalam yang sudah mencapai 20 miskol itu berapa zakatnya? Rubu'ul usyuri yaitu 10/4 atau 2,5%. Jadi itu yang wajib dikeluar zakatnya itu 10/4 atau 2,5%. Bagaimana perhitungannya? Itu ada contohnya ya. Di situ disebutkan contohnya Fatimah, Mak Fatimah nih memiliki emas sebesar 120 gram. Terdiri dari cincin, kalung, gelang, giwang, macam-macam dikumpulin segitu 120 gram. Namun yang biasa dipakai dalam kesehariannya, yang biasa dipakai sehari-hari itu 20 gram. Nah ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Emas itu karena hadisnya menyatakan la zakata fil haliyi, perhiasan itu yang dipakai itu baik dipakai dalam keseharian maupun sesekali dipakai, misalkan disimpan tapi bukan untuk bisnis tapi dipakai sesekali, kondangan macam-macam kan. Kalau dipakai setiap hari juga kemana-mana kan beresiko ya, apalagi di Jakarta keluar dikit emasnya dipakai semua jadi inceran ya kan, copet, jambret kan ya. Makanya buat aman misalkan disimpan di rumah ya, kadang-kadang dipakai ya kalau kondangan, kalau ada acara-acara tertentu. Nah itu kalau menurut jumhur ulama emas yang dipakai sehari-hari dan dipakai dalam momen-momen tertentu itu tidak kena zakat. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi mau dipakai keseharian mau enggak, kalau sudah masuk nisab dizakati. Jadi itu contohnya gini, Fatimah ini memiliki 120 gram, tapi yang sering dipakai itu sebesar sehari dipakai 20 gram. Nah makanya zakatnya gimana? Yaitu 120 dikurangi 20 gram. Yang 20 gram yang sering dipakai itu enggak kehitung. Emas kalau dipakai secara pribadi, untuk pribadi untuk dipakai secara kepemilikan sehari-hari atau dipakai enggak jarang dipakai tapi dipakai, kalau untuk acara tertentu enggak kena. Jadi kalau misalkan dihitung aja, kalau misalkan punya 500 gram tapi yang sering dipakai sama kondangan itu dipakainya itu misalkan 300 gram berarti ya 500 dikurangi 300, 200 gram itu yang kena zakat. Jadi itu, jadi perhitungannya gimana? Yaitu yang sering berapa jumlah emasnya dikurangi yang biasa dipakai
dipakai. Tapi kalau memang sengaja disimpan nggak pernah dipakai untuk investasi atau nanti memang sengaja investasi nanti kalau pas mahal dijual ya di ini semua. Tapi kalau nggak pernah dipakai sama sekali ya, tapi kalau ada dipakai dikurangin yang dipakai. Perhitungannya gimana? Yaitu dicontohkan misalkan punya 120, misalnya dipakai 20 ya 120 dikurangi 20 jadi tinggal 100 gram. Nah 100 gram ini kemudian dihitung dikaliin 2,5%, ketemunya 2,5 gram. Jadi ini bisa dibayar dalam bentuk emas, bisa dibayar dalam bentuk uang yang senilai 2,5 gram. Jadi kalikan kalau uang berarti segramnya berapa, yaitu misalkan segramnya 1 juta ya 2,5 gram berarti 2,5 juta. Ya bisa dipahami ya ini ya contohnya ya. Ya emas begitu perhitungannya. Jadi kalau emas yang biasa dipakai nggak kena zakat. Makanya ini kalau beliin istri jangan tanggung-tanggung, Pak Haji Mahmud, yang gede suruh make, kan mantep itu, nggak kehitung. Jadi kalau kelihatan nama orang kan kalau kondangan atau sehari-hari kan bini siapa tuh masnya gede amat, Haji Mahmud. Tenang, nggak kena zakat itu. Iya, iya kan menghargai istri itu, menghormati, memuliakan istri, bentuk sayang sama istri. Jadi itu ya yang emas jelas ya, yang emas bisa dihitung. Kita lanjut ke perak nanti baru kalau ada pertanyaan ya nanti boleh, tapi kayaknya nggak banyak pertanyaan, ini jelas sedikit. Kita lanjut ke yang perak. Wa nisabul wariki, dan adapun nisabnya perak bikasrir ra ay al fiddah mi'ata dirhamin, itu 200 dirham. Sama nih dirham juga ukuran ada dirham Arab, dirham Mesir, ini macam-macam. Nah diperkirakan ini kalau dirham ini, perak ini apa namanya, miskolnya itu ada tadi 200 dirham. Nah itu diperkirakan juga beda-beda ukurannya kayak tadi, diambil jalan tengah kira-kira berapa. Jadi kalau menurut ulama-ulama klasik terutama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, 200 dirham itu setara dengan 543,35 gram. Kalau mazhab Hanafi sama kayak emas lebih tinggi lagi, 752,6 gram. Nah kalau yang standar Dr. Wahbah Zuhaili itu sekitar 595 gram. Jadi ini karena perak kan harganya lebih murah dibandingkan dengan emas, maka dia nisabnya sampai gramnya sampai tinggi ratusan, 500-an sampai. Kalau emas kan 85 gram sudah masuk nisab. Kalau perak itu 595 gram. Nah terus zakatnya berapa? Zakatnya sama, yaitu 10/4 atau 2,5%. Jadi kalau laki-laki kan bagusnya kalau pakai cincin ya cincin yang perak bagusnya, karena kalau emas kan ada hadis itu yang biarpun itu masih ada yang memperselisihkan ya para ulama, maksudnya itu bukan ini hanya untuk pengingat, tapi ya kita ikhtiyat ya kalau laki-laki nggak usah pakai emas. Makanya termasuk kan jelas haram itu kata benar hadis kan. Makanya dalam pendapat malah ini pendapat kitab ini kan emas perak yang diwajib zakat itu yang mubah. Artinya kalau perempuan memakai emas apapun seberat apapun itu kan mubah. Tapi kalau laki-laki itu haram memakai emas. Tapi kalau makanya emas yang dipakai laki-laki kalau menurut kitab ini nggak kena zakat biarpun gede. Tapi kan haram, kita berdosa. Dari makainya sudah berdosa. Ya, makanya jadi yang mubah. Jadi itu bagusnya kalau kita laki-laki memakai ya perhiasan taruhlah itu jangan emas ya perak boleh kalau perak. Jadi kalau emas yang ketentuannya dari itu. Nah,
Jadi nisabnya sama, nisabnya lebih besar, zakatnya sama 2,5%. Terus perhitungannya gimana itu dilihat. Pok Maria memiliki perak 650 gram, terdiri dari berbagai jenis perhiasan perak. Namun yang biasa dipakai 30 gram, ya maka tinggal dikurangin. Kan nisabnya tadi 595 gram, itu ada 650 dikurangi 30 masih 620 gram. Maka karena 620 berarti sudah masuk nisab, melebihi nisab. Nisabnya kan 595 gram. Maka caranya yaitu 620 dikurangin tadi 30 tinggal 620. Nah itu 620 itu yang dikeluarin zakatnya 2,5%. 620 kali 2,5%, 15,5 gram. Bisa dibayar dalam bentuk itu, perak seberat itu 15,5 gram, atau dalam bentuk uang yang senilai dengan itu. Ada yang suka pakai perak nggak? Jarang ya kalau kita itu. Ya kalau kita yang lazim itu perhiasan di kita itu ya emas, baik emas putih maupun emas yang mengkilat kuning itu. Bahkan kalau emas putih itu masih ada yang para ulama juga beda itu tentang misalnya kita pakai cincin emas putih itu ada yang membolehkan, tapi yang lain mayoritas ulama tetap nggak membolehkan karena sama-sama emas biarpun nggak kuning. Tapi kalau emas putih itu mengapa ada ulama yang membolehkan? Ya karena itu kan tidak berkilau, tidak dia kan sama kayak yang barang biasa, maka itu ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi yang kalau emas itu kan kuning mengkilat itu makainya aja prestis kita jadi beda. Ya kan, kita pakai barang sesuatu yang kelihatan mengkilat kuning berkilau emas itu kan udah beda nilainya, bahkan sikap kita pun beda, ya kan. Pak Haji pakai cincin nih, Pak Haji Mahmud, dari yang mengkilat kuning sama biasa putih kan udah beda, biarpun aslinya sama-sama emas. Makanya para ulama kalau yang emas kuning itu ya mutlak gitu kan. Jadi makanya ada perbedaan sedikit di situ kalau katain, tapi ya bagusnya biarpun putih kuning, kalau emas ya nggak usah kita yang laki-laki mah. Jadi perhitungannya begitu, zakatnya seperti itu. Barangkali ini yang emas perak ada yang ditanyakan tentang emas dan perak, kayaknya jelas ya emas perak. Ya Pak Haji. Kita udah punya emas kemudian bisa. Tahun ini semuanya kita zakat. Ya. Tahun besok apakah kita zakatkan lagi emasnya itu juga atau tidak, atau yang tambahannya saja gitu? Ya yang itu semuanya sama, ada yang itu masih bertahan ya kita zakatin tetap. Nah kan hitungannya setiap tahun Pak Haji, makanya kan harganya juga beda-beda setiap tahun, dia kan turun naik. Ya tetap kalau kita punya apalagi simpanan ya, lagi-lagi nih yang simpanan untuk investasi ya atau apalah pokoknya, ya itu tetap setiap tahun hitungannya harus tahun kena, nggak sekali doang. Ya kita kayak zakat yang lain juga begitu, jadi nggak hanya ini. Jadi saya tuh punya temen, mohon maaf sedikit cerita, anak orangnya memang kayak ini hati-hati banget. Jadi setiap tahun itu selalu WA saya. Dia orangnya hati-hati karena mungkin ini ya, setiap tahun itu emas istrinya dikumpulin Pak Haji, nanya nih zakatnya berapa tat. Nanya saya WA, ya tinggal ini aja yang sering dipakai istri itu berapa dikurangin, tapi kalau saya total biarpun dipakai istri saya zakatin semua, boleh nggak? Ya boleh, bagus kalau mau begitu. Tapi secara syariat yang dipakai enggak menurut mayoritas ulama. Tapi kalau mazhab Hanafi emang ini mau dipakai mau enggak, kalau udah satu nisab udah masuk nisab udah setahun dizakati. Untuk apa? Untuk kehati-hatian, untuk ini ya, maksudnya ya namanya inilah nyari nyari aman, jadi begitu. Jadi ini ada
temen tuh tiap tahun rutin tuh nanya, Mas, istri saya, pokoknya setiap tahun istrinya mas-masnya dikumpulin, dihitung berapa gram semuanya, rutin dikeluarin zakatnya. Jadi kalau udah satu nisab dan udah masuk nisab dan masuk 1 tahun, dikeluarin zakatnya. Biarpun tahun kemarin ini udah kemungkinan emasnya berkurang, atau ini kan nanti zakatnya juga tidak harus berupa emas. Nah, emasnya tetap aja segitu. Misalkan kita simpan misalkan sekarang 200 gram. Ya 200 gram kan kita hanya ngeluarin zakatnya dalam bentuk uang yang senilai 2,5 gramnya kan. 2,5 gram kalau segram sejuta berarti 2.500.000. Emasnya tetap itu kita keluarin kan duit untuk zakat zakat emas. Nah itu. Tapi kalau ya makanya itu kadang kita pakai kan, mau cari aman suruh pakai. Ya jangan, biarpun nggak sehari-hari terus, ya kadang-kadang dipakai kalau pergi mana dipakai, atau pas di rumah lagi aman kumpul keluarga dipakai. Nggak apa-apa kalau sering dipakai begitu. Tapi kalau murni disimpan untuk investasi ya wajib keluar zakat. Nah misalkan ya saya sengaja nih beli emas nggak pernah dipakai, disimpan aja, nanti kalau harga tinggi saya jual. Nah itu investasi. Ini nanti saya nih harga emas lagi murah nih, duit lagi banyak, saya beliin emas semua, borong emas. Nanti kalau lagi ada harga tinggi kita jual, kita untungnya gede. Nah itu kalau udah setahun nyimpennya harus kena zakat. Tapi kalau nggak nyampe setahun, misalkan ini Ustaz Doni duitnya lagi kelebihan, habis dapat bonus dari bosnya, ya kan, dibeliin emas semua. Nasib lagi bagus, baru di sebulan di tangan harga emas tinggi, padahal dia belinya tadi nyampe 300 gram lebih, 500 gram, terus dijual pas harga tinggi, belum setahun nggak kena zakat. Belum haul, belum 1 tahun. Tapi kalau disimpan, diinvestasikan, ternyata udah setahun baru nanti emasnya tinggi. Pokoknya kalau udah disimpan, diinvestasikan, kalau udah setahun wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Tadi nisabnya 85 gram. Jadi itu patokannya, itu kalau emas 85 gram, karo perak 595 gram. Jelas ya sampai sini ya? Ini waktunya juga cepat banget nih, udah siang, subuhnya udah jam 5 soalnya. Kita lanjut ya sedikit. Ada lagi ditanyakan enggak? Jelas ya? Lanjut. Sekarang sedikit tentang batu-batu mulia nih. Batu mulia kalau di sini enggak disebutkan. Karena kalau para ulama klasik itu namanya batu mulia, zamrud, permata, intan, berlian kayak yang dipakai pengacara itu kalau dipakai sehari-hari sama prinsipnya kayak emas. Bahkan kalau menurut para ulama klasik di luar yang emas perak itu nggak kena zakat, biarpun dia berharga. Mengapa? Karena selain itu jarang digunakan transaksi oleh masyarakat. Kalau emas dan perak itu kan kadang bukan hanya sebatas dipakai, tapi memang sering digunakan transaksi, banyak dilakukan transaksi dalam masyarakat. Tapi kalau yang itu, kalau menurut ulama-ulama klasik tidak kena, karena nasnya nggak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Untuk batu-batu mulia itu nggak kena zakat. Lain ceritanya lain ceritanya kalau batu-batu mulia itu dijadikan investasi dan diperdagangkan, nanti kena zakat, tapi bukan zakat itunya, tapi zakat perdagangan. Nilainya sama, urudut tijaroh, sama, di nisabnya disamakan dengan emas 85 gram, zakatnya 2,5%. Jadi untuk yang batu mulia semacam intan, permata, berlian, rubi, safir, zamrud, yakut dan macam-macam itu secara dzatiyah barangnya itu menurut para jumhurul ulama tidak kena zakat, karena yang disebut dalam nas Al-Quran dan hadis itu memang hanya emas dan perak. Tetapi lain ceritanya kalau tadi dijadikan investasi nanti diperjualbelikan, apalagi kalau menurut ulama-ulama yang modern kena zakat. Karena apa? Itu nilai kekayaan yang gede juga, apalagi kalau tadi jadikan investasi atau diperjualbelikan
diperdagangkan itu kena zakat, tapi bukan zakatnya apa, tapi zakatnya masuknya urudut tijarah, karena diperdagangkan itu, dikembangbiakan, diperdayakan, itulah apa zakatnya barang-barang berharga itu. Jadi masuk, tapi nisabnya sama 85 gram, yaitu 2,5%, masuk kategorinya urudut tijarah. Jadi yang punya barangkali ya kalau sekedar dipakai, kita pakai cincin dari permata, ya, mutiara, itu nggak kena. Kalau kita pakai biasa semahal apapun nggak kena nih Pak Haji. Tapi ya gitu, kalau kita orangnya baik, ya kita merasa ini kan mahal banget, masa saya nggak mau zakatin, nggak ngeluarin zakat, saya keluarin, nggak apa-apa, bagus. Ya karena begitu, madzhab Hanafi gitu. Karena apa ya, madzhab Hanafi itu, Imam Hanafi, Abu Hanifah itu terkenal orangnya zuhud banget. Maka dalam pertimbangan hukumnya, apalagi beliau seorang pebisnis. Ya Imam Hanafi itu kan pebisnis, beliau jualan, seorang pedagang. Makanya lebih hati-hati dia. Itulah kalau orang kaya jadi apa namanya, orangnya soleh kaya, lebih hati-hati dia. Dia pedagang. Pernah Imam Abu Hanifah itu jualan, ada orang beli, dia tinggal sholat, namanya pedagang kan tahu barang dagangannya kan apa. Pas dia sholat, dia merintah ponakannya, tungguin ya dagangan, mau sholat dulu saya, kan. Benar, pas ditinggal itu ada pembeli datang. Pembeli itu tertarik, namanya pembeli ini orang dari istilahnya kampung udik lah, jauh dari kota. Dari kota Kufah, jauh dari situ, dari kota Kufah. Dia datang, yang jaga dagangan Imam Abu Hanifah ini ponakannya. Orang udik itu beli batu cincin yang dari permata. Nih sama Imam apa namanya orang itu begitu ngelihat itu seneng banget. Namanya orang udah seneng, kalau kita bawa bini gitu kan ya kan ke toko emas sudah seneng modelnya tuh gimana, namanya orang seneng, bagaimana mahal pun kan dibeli. Namanya ini orang udik, orang badui, orang dari kampung jauh lah, dari pelosok gitu datang ke kota Kufah, lihat itu perhiasan di kampungnya nggak ada, wah ini seneng banget, akhirnya ditawar. Nah sementara ini ponakan Imam Abu Hanifah ini tahu, wah ini orang jauh nih, kayaknya seneng banget sama cincin ini dari mutiara tadi, saya kasih harga berapapun kayaknya oke nih, diambil nih. Bener, ponakannya harganya dinaikin dari harga yang sewajarnya. Jadi misalkan harganya mestinya 300 lah gitu, sama ponakannya Imam Abu Hanifah ini dikasih harga 500. Harga 500 tetap aja dibeli, sedang nggak apa-apa, tapi ini harganya mahal Pak, 500 nggak apa-apa, katanya orang seneng kan, dibeli. Akhirnya setelah dibeli, pulang. Waktu sholat tiba, tadi dia sholat. Nggak taunya di samping Imam Abu Hanifah. Nah, pas ini Imam Abu Hanifah ngeliat. Setelah itu kok, itu kayaknya cincin itu dari toko saya nih, namanya penjual kan hafal banget barang dagangannya. Akhirnya dia pulang. Tanya pas kita orang itu udah selesai sholat, ditanya, Bang, beli cincin dari mana? Dari toko di sono. Ayo ikut saya. Diajak balik Imam Abu Hanifah. Terus pas itu ditanya tadi, pas itu harga berapa Bang? Katanya, saya beli 500. Diajak balik sama Imam Abu Hanifah. Diajak ketemu sama ponakannya tadi. Ponakannya diomelin Pak. Jual menjual itu kan kalau udah yang beli ridho kan nggak apa-apa. Iya kan, yang paling udah ridho, tapi diomelin Pak. Kamu jual nggak kira-kira ngambil di harga di atas harga normal, harga segala pasar, diomelin ponakannya habis-habisan. Terus tapi itu apa namanya, yang beli tapi membela ponakannya, nggak apa-apa Pak, ini saya senang 500, ntar kalau saya jual di kampung saya juga bisa laku 700 sampai 1000 nih Pak, nggak apa-apa saya jual 500 aja begitu. Tapi Imam Abu Hanifah tuh nggak mau, harganya segitu ya segitu, dibalikin Pak, sisanya selisihnya 200. Ini Imam Abu Hanifah Pak, pendiri madhab Hanafi, itu orang kaya Pak, ahli fikih, kaya, ahli hadis juga. Ini Imam Abu Hanifah
Jadi dari 4 imam madhab ini beda-beda, Pak. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu pedagang yang sukses, kalau Imam Malik itu kiai kampung yang tulen, nggak kemana-mana, seumur-umur ya di Madinah aja. Jadi kiai kampung yang ini, tapi hadisnya banyak banget. Kalau Imam Syafi'i ini pengelana, mundur kesana kemari, banyak pengalaman, makanya dia hukumnya paling lentur, karena dia jalan kemana-mana orangnya. Nah, sesuai dia berburu ilmu kemana-mana, berguru kepada Imam Malik, datengin ada orang-orang kiai terkenal di sana Imam Malik, dia datang berguru kepada Imam Malik, biarpun dia juga orang yang alim. Nah, itulah orang zaman dulu, nggak ada gengsi-gengsian. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik juga ngambil ilmu dari Imam Syafi'i. Nah, terus kemudian imam yang berikutnya Ahmad bin Hambal itu juga murid Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali itu. Jadi 4 mazhab ini guru murid semua, Pak. Nah, zaman dulu gitu, beda pendapat antara guru murid itu biasa, nggak ada tuh ngapirin gitu, ngapirin teh, gara-gara beda pendapat. Ini guru murid bisa beda begitu mazhabnya, pendapatnya beda, tapi apa? Mereka berdasarkan ilmu yang luas, mereka ya bisa memahami. Yang enggak, guru murid itu Imam Hanafi. Imam Hanafi sama Imam Malik itu satu masa ketemu, tapi mereka bukan guru murid. Tapi kalau Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu guru murid. Jadi itulah. Jadi sedikit kisah tadi itu. Jadi pendapat para ulama seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Itu kalau toko emas gitu kan urudut, karena dia perdagangan ya, tapi nisabnya sama. Tadi urudut tijarah sama emas kepemilikan itu sama. Jadi urudut tijarah sama-sama nisabnya emas 85 gram. Jadi kalau dagangannya banyak tinggal dihitung aja itu berapa kilo dia punya, zakatnya 2,5% kan. Perdagangannya, tapi nisabnya sama. Perdagangan itu disamakan dengan emas dan perak. Jadi 85 emas dengan emas ya 85 gram. Ya semuanya itu dari yang dia punya itu. Oh iya, dari yang dia punya aset itu. Nah, gede dia. Makanya zakatnya gede dia. Tapi kan cuma 2,5%. Ya misalkan kalau 1 miliar 2,5%-nya berapa? 1 miliar berarti berapa persen? Ya 25 juta ya segitulah kalau 1 miliar asetnya. Jadi itu karena bukan milik kepemilikan, tapi dia urudut tijarah ya sebenarnya sama aja, tapi penamaan zakatnya itu urudut tijarah, bukan emas peraknya tapi barang dagangannya itu. Jadi begitu. Karena nisab dan haulnya itu ya. Iya, haul sama, urudut tijarah perhitungannya gitu. Jadi kalau misalkan makanya harus dihitung, dia mulai usaha per tahunannya, bulan apa biasanya dia dihitung begitu. Bang Furqan punya dagangan emas. Oh, saudara, ya. Iya, Pak Haji. Tapi penyalurannya kita salurkan kepada tetangga kita atau teman kita atau saudara kita yang kita anggap kurang mampu. Apakah itu bisa seperti itu? Apakah harus ke Ya, tasarrufnya boleh kemana aja. Tapi ingat, kalau zakat harus disebutkan ini zakat saya dari harta emas perak ini. Jadi kalau zakat pemberiannya disebutkan ini, kalau ini harta uang zakat. Tapi kalau sedekah mah bebas, nggak usah disebutkan, tapi disebutkan boleh ke perorangan yang kita lihat memang dia sangat membutuhkan, orang miskin, boleh ke lembaga zakat. Sama kayak zakat mal, zakat fitrah itu kan kalau kita mohon maaf punya tetangga yang kita kan kadang lebih tahu keadaan orang yang membutuhkan benar-benar di samping kita. Saya selalu gitu. Saya dulu kalau membayar zakat fitrah itu mohon maaf, kan saya misalkan 6 anggota keluarga, saya dan istri sama anak 4 kan. Itu kadang saya dulu ingat
di samping mertua saya itu ada yang orang sangat butuhkan, loh, janda tua, nggak ada yang kerja serumah. Itu saya selalu nggak di lingkungan saya semua, saya kalau zakat separuh itu saya bagi paling nggak, yang separuh di masjid, yang separuh saya serahkan ke orang yang itu. Jadi orang itu mustahik zakat itu bisa jadi terima zakat bukan hanya dari satu orang, nggak apa-apa. Jadi bisa dari ini, dan bisa jadi dapat banyak, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti kalau satu orang harus satu itu dan satu bagian, enggak. Apalagi kalau kita punya ini bisa diberdayakan biar bisa buat modal usaha, biar jadi produktif, biar nggak miskin lagi, malah bagus. Jadi itu yang perlu nggak apa-apa diketahui kepada orang langsung yang kita lihat memang sangat membutuhkan, bisa juga lewat badan zakat. Jadi begitu ya. Udah siang ya? Udah jelas semua? Oh ya, Mas Arif, satu lagi. Ini kalau kita punya emas, tapi emasnya posisinya nggak di tangan kita, kan dijamkan. Disimpan di tempat lain. Disimpan, bukan investasi ya. Diagunkan lah gitu. Diagunkan ya. Posisinya masih kena zakatnya walaupun udah satu haulnya dapat. Kalau itu bisa di konsep milkutam nggak? Diagunkan itu kalau kita nggak bisa ini hilang nggak? Berarti enggak. Kalau kita nggak bisa jarak agunnya kan hilang, nggak jadi milik kita. Berarti kan bukan milkutam. Ya enggak kalau begitu. Nah, kalau dititip ya kena. Kalau kita titip biar aman, saya titip ke saudara kena. Tapi kalau emang itu agunan kan bukan milkutam kita lagi, karena ada risiko gagal, bukan milik kita. Jadi nggak kena itu. Insya Allah nggak kena ya. Soalnya di pas tahun haulnya. Pas tahun haulnya balik dalam penguasaan kita ya. Jadi gitu. Apa Pak Haji? Ya, milkutam itu Pak Haji, nggak milik kita penuh. Jadi kan diagunkan kan ada risiko bukan milik kita lagi ketika kita gagal gitu. Apalagi kalau diagunkan kan biasanya ada terkait dengan hutang piutang. Nah, terkait juga nanti hitungannya panjang. Kalau hutang piutang kan harus ngitung aset dan utang yang dikurangkan. Nah, itu juga jadi begitu. Bisa mengurangi nisab, kemungkinan bisa mengurangi nisab zakat juga. Jadi barangkali itu ya. Jelas ya, kita tutup ya taklim kita pagi hari ini, udah siang juga. Baik, kita tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.